Ya, semangat. Lagunya kita menyanyikan Satu Anak Tuhan. Sekarang kita mau belajar lagu kedua itu semua berenak kecil. Yuk. Badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin sekali. Tak punya raja, tapi berserapi. Anak Tuhan ibadah online, dengarkan firman dan duduk Sempun badan yang kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin beribadah. Shalom, Shalom. Yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Semoga semua kita sehat semuanya dan siap mendengar firman
Tuhan. Yang siap katakan aye. Aye. Oke. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, tapi mau nanya nih sama yang ada di tempat ini. Masih ingat nggak kira-kira firman Tuhan yang dibawain sama Kak Felis ya? Minggu kemarin kan Kak Felis ya? Ya. Di Yosua 24 ayat 21. Tapi ada hadiah nih. Hari ini bakal kebetulan coklatnya wah banyak nih kayaknya satu kotak. Nah, tapi langsung aja. Siapa yang ingat dan berani ya, nah ngomong berani baca ya, tapi jangan nyontek. Kalau nyontek artinya nggak hafal ya kan ya. Siapa yang berani mengingat ya, membacakan ayat hafalan yang minggu lalu dibawain sama Kak Felis ya ke depan. Oh, Koko Michael. Ini kok masih ingat Koko Michael. Ayo kita tes ya. Yang bawa Alkitab buka Alkitab. Hari ini kita buka Alkitab. Yos. Siap? Oke, di jam 21 silakan. Lalu bangsa itu berkata, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Benar? Benar. Oh, Jadi Tika kayaknya udah mulai lihat-lihat nih. Jadi Tika bisa? Enggak. Oh, enggak. Ayo. Jangan sasa nih bisa nih. Sorry ya, ini Koko Michael silakan. Mau? Kan dia nggak bisa, dia nggak mau, Kak. Belum. Oh iya, kemarin nggak ikut sih ya. Ya, dia kan hari Minggu dia nggak ke kampus. Oh iya, di kampus ya. Iya benar-benar tak apa-apa ya. Tapi nanti pokoknya hari ini ada ayat hafalan ya, selalu setiap akhir pemberitaan firman selalu ada ayat hafalan ya. Kakak-kakaknya itu biasanya akan menanyakan dan mencatat ya Kak Mona ya sama Kak Jen ya. Nanti seperti janji Kak Mona sama Kak Jen, yang setiap minggunya menghafal ayat hafalan itu ada penilaian, ada poin khusus ya Kak ya. Iya, benar. Dikasih hadiah yang lebih besar. Iya. Wah, nantikan nih. Sasa, mau? Oke, Ya. Sasa dulu. Ayo Sasa, Ayo. ayo Sasa, sini, di sini dong, biar buat anak-anak bro yang lain semangat, yang di rumah pasti udah semangat nih. Wah, ayo, Sasa. Ayo kasih tepuk tangan dong, biar Sasa. Ini ya, Sasa. sudah siap? Ya. 2, 1, silakan. Iya. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Woi, kakak Sasa, terima kasih kakak Sasa. Oh ya lupa coklatnya kakak, maaf kakak kiri. Tuhan berkati. Hai, hai, mau masuk, ayo bergabung yuk. Yuk bergabung yuk. Kakak Evelyn, Ayo. kakak Gita, Tadi bisa. Cici Series. Apa? Hafal. Oh hafal, ayo Cici Series. Cici Series dulu. Ayo, Series. ayo jajan Series. Tapi bangsa itu berkata, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Oke, Cici Series, terima kasih. Tuhan berkati. Wah, ada teman baru kita. Aduh. Nggak apa-apa, nanti ada Cici Tika yang lulus ya. Oke. Ya buat teman-teman yang mungkin di rumah ya nanti mau ngafal, jangan segan-segan ya, bisa dituliskan di layar ya, di Instagram, di komennya. Oke, kita akan mulai kebenaran firman Tuhan. Cici Series bisa klik next. Nah ini ya ayat hafalannya tadi. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua ya, tidak hanya kepada Allah atau Tuhan saja kami akan beribadah. Sama seperti ada di Growers yang tadi ini hanya ibadah. Oke, klik next. Nah, pagi hari ini Papi akan berbagi tentang merdeka. Sama-sama kan merdeka. Merdeka. Sama-sama kan tepuk tangannya katakan merdeka. Merdeka. Oke, hari ini kita judulnya tentang merdeka ya. Oke, klik CC series. Oke, merdeka itu apa sih, Pi? Ngomong merdeka. Memang ada yang tahu nggak merdeka itu apa? Wah, merdeka itu apa? Kapan bangsa Indonesia merdeka? Oke, yang tahun ini kita merayakan kemerdekaan
kita yang ke 75. 77. Oke. Sebenarnya kemerdekaan atau merdeka itu apa sih, Pi? Nah, yang pertama, merdeka itu adalah bebas dari belenggu atau penjajahan, ya. Jadi ada contohnya tangan. Tangan kalau diikat itu nggak merdeka, nggak bebas. Artinya kita diborgol, diikat, itu nggak bebas. Tapi kalau kita hari ini tangannya ada yang diborgol, ada yang diikat, berarti teman-teman growers yang ada di rumah maupun yang di tempat ini adalah merdeka. Yang kita bebas, tangan kita nggak diikat, ya, tidak terikat sama orang atau pihak tertentu. Itu arti kemerdekaan atau bebas. Oke, klik next. Nah, tapi akan bacakan sepenggal dari kisah Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Karena banyak orang gini, tapi buka dulu ya mas kayaknya. Banyak orang atau banyak anak-anak growers yang berpikir, Pi, namanya katanya merdeka bebas, tapi kok aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, papi mamiku suka ngatur. Nah, kita akan baca ya sama-sama. Nah, Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Nicole bisa baca ayat 11, 12, JJ Sasa, 13, JJ Evelyn, ayat 14, Koko Michael. Oke? Ready? Siap ya membantu ya? Oke, yang di growers yang ada di rumah, yuk kita baca sama-sama ayat 11, JJ Nicole, silakan baca dulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Baik, 12, Asa. Katanya kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Baik, selanjutnya JJ Evelyn dengan suara yang lebih keras biar guru yang di rumah kedengaran. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu Ya. di sana ia memboroskan harta miliknya itu dalam hidupnya berfoya-foya. Baik, terima kasih JJ Evelyn. Selanjutnya Koko Michael terakhir ayat 14. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Melarat ya, melarat itu apa sih? Melarat itu miskin, melarat itu susah hidupnya. Nah, kita klik ya. Nah, papi akan jelasin yang tadi barusan teman-teman bros yang ada di sini yang bacain tentang kisah anak bungsu. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah mendengar, ada yang belum. Kisahnya gini, ada seorang bapak punya anak laki-laki 2. Yang satu si sulung yang gede, yang satu si bontot, si bungsu. Nah, si bungsu ini nakal. Si bungsu ini suka bilang, tapi aku nggak suka, papi ngatur-ngatur aku. Aku mau bebas. Aku mau keluar dari rumah. Aku nggak mau sama papi. Nah, kita sering dengar gitu ya. Nggak mau diatur, maunya bebas, nggak mau diomongin, diomelin, pokoknya cerewet. Ya, dia ngomong gitu. Singkat cerita, papinya nih balik. Papinya bilang, ya udah, nah, papi punya bagian harta buat kamu. Ya, semestinya tunggu papinya meninggal. Ini udah diminta duluan duitnya, uangnya. Dikasih, lalu si bungsu ini singkat cerita dia keluar, dia hambur-hamburin uangnya, jadi sultan gitu ya. Beli ini, beli itu, pokoknya apa yang dilihat dia beli. Teman-teman dia banyak. Tapi ada satu kisah dikatakan di ayat 14. Ada satu kisah negeri yang jauh itu di mana dia keluar dari rumah bapaknya itu mengalami yang namanya bencana, ya, bencana alam, gitu ya, bencana alam. Ya, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si anak bungsu ini habis uangnya. Udah foya-foya habis uangnya. Jadi apa? Melarat, miskin, nggak punya apa-apa. Ya. Nah, artinya apa? Kita belajar di sini hari ini. Kalau anak bungsu ini berpikir dia bisa bebas kalau keluar dari rumah papa mamanya. Tetapi ujungnya apa? Happy atau susah? Susah ya. Jadi melarat. Sama-sama katakan melarat. Sama-sama katakan aku tidak mau melarat. Aku tidak mau melarat. Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mau hidup susah. Amin. Ya, sama seperti anak bungsu ini. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he thought he can handle the freedom. Dia berpikir dia bisa bebas sebebas-bebasnya ketika dia keluar dari rumah papa mamanya. Tetapi konsekuensinya
karena dia tidak ngerti yang bebas, dia jadi malah M-nya dia apa? Jadi budak, melarang, jadi susah. Bahkan kalau adik-adik growers baca selanjutnya, dia mau makan makanan babi aja nggak boleh. Udah kerja, lapar, mau makan makanan babi nggak boleh. Sampai begitu susahnya, ya. Yuk kita belajar nih, klik next. Kita belajar apa sih hari ini? Papi nggak banyak-banyak ngomongnya. Papi cuma mau bagiin 2 prinsip kebenaran supaya anak-anak growers yang di sini ngerti tentang bebas itu apa. Bagaimana kita tuh bisa bebas sih sebenarnya. Ya, Papa Michael. Oke, klik untuk tetap bebas. Ya, yang pertama, tadi siapa yang belum? Oh, Jessica ya. Nanti ada Jessica. Jessica bisa bacain yang pertama. Prinsip tentang bebas itu apa? Bebas bukan berarti tanpa kendali. Oke, yang pertama terima kasih Jessica udah bacain. Bebas itu bukan artinya tidak ada aturan, bukan tidak ada batasan. Ya, jadi papi cuma ngomong freedom is not the absence of control. Bukan artinya kalian tuh maunya, oh saya maunya bebas, nggak mau diatur, nggak mau dicerewetin. Pokoknya saya mau main game, saya mau belajar, saya mau tidur, saya mau apa, terserah saya. Maunya kan seperti itu ya, banyak kan. Tapi papi kasih tahu, bebas itu bukan artinya nggak ada bebas, nggak ada aturan. Bebas itu yang sebenarnya bukan nggak ada batasan. Justru bebas itu harus ada batasan. Udah klik next. Papi akan buktiin. Nah seperti ini, kalian udah pernah main ini belum? Belum ya? Bukas ya. Ini jangan-jangan papi yang terlalu old sih. Ini dulu mainnya namanya Harvest Moon. Dulu ya gamenya namanya Harvest Moon. Harvest Moon ini ceritanya si anak petani itu atau peternak itu dia punya piaraan domba, ada kuda, ada sapi, ada berapa nih kudanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada sapi dulunya 6. Yang papi mau kasih tahu begini. Kita anak Tuhan kadang-kadang suka seperti yang sapi ini. Ah bosen lah, keliling-keliling mulu. Pengennya mah keluar. Enak bisa jalan-jalan. Ya. Mana enak di sini nih? Hijau. Pagel, nggak bisa lihat laut, nggak bisa lihat gunung. Maunya jalan-jalan si sapi. Coba, kalau nggak ada batasnya, kalau si sapi ini keluar dari batasnya, kira-kira terjadi apa? Kira-kira satu hilang, benar kakak Mona. Yang kedua apa? Kira-kira ada yang kematian. Sama serem nih si Niko nih mati. Iya bisa juga sih. Yang lain? Apa? Susah cari makan. Oh iya benar, susah cari makan. Ya dia mesti cari sendiri. Ya karena dia di sini udah disiapin. Ya mesti cari makan sendiri. Artinya apa? Lebih susah, benar nggak? Ya di sini mah tinggal melek. Wah ada makanan kayak adik-adik growers ya. Nggak pernah mikirin kan pagi-pagi maminya, papinya, totonya ada makanan gitu ya. Wah ada makanan. Ini masuk sendiri. Waduh, kasih tepuk tangan dulu loh. Wah hebat ini. Ya kebanyakan ya kalau Dede Nicole ini seperti spesial pakai telur gitu ya. Jadi mesti masak sendiri. Yang lain papi pikir anak-anak seumuran papi dulu kayak kalian. Kayaknya papi nggak pernah tahu tuh, totonya ada nasi uduk, ada nasi goreng, ada rendang, ada sosis, ada bakmi, ada kue. Jadi nggak usah dipikirin, totonya ada. Nah sama, ketika si sapi ini ya keluar dari batasan, mau bebas, sebebas-bebasnya, nggak mau tinggal di kandang, yang terjadi apa? Dia harus cari makannya sendiri. Dia harus usaha. Belum lagi di luar sana, yang tadi Nicole bilang, bisa mati. Kenapa bisa mati? Karena mungkin ada harimau, ada macan, ada serigala, ada yang memangsa dia, betul? Ya. Jadi anak-anak growers harus yang namanya ngerti. Bebas bukan artinya nggak ada aturan. Bebas bukan artinya maunya sendiri, enggak. Bebas itu harus ada di dalam batasan. Paham sampai sini? Puji Tuhan. Sama-sama katakan yes. Yes. Oke, next DJ series. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan ya. Pi, aku mau main game. Pi, aku mau TikTok. Pi, aku mau main handphone. Tapi mamiku suka cerewet. Nah, papi mau kasih bagiin nih tips buat kalian. Kalau yang merasa papi maminya cerewet, suka melarang, kalian boleh sebenarnya main game. Papi juga bilang kalian boleh main TikTok. Michael suka main apa misalnya? Main Roblox, ya apa boleh, sebenarnya boleh, asal ya sekali lagi boleh main, tapi asal yang pertama
Kalian checklist dulu. Sudah belum selesai tugas? Udah. Aku bahkan gak ada tugas. Oh, belum ada, nggak ada tugas. Oke. Berarti yang penting yang pertama, sudah selesaikan tugas. Yang kedua, sudah berdoa belum? Atau ibadah sudah belum? Udah ada. Belum, ini lagi ibadah. Belum, sudah. Ya, sedang ibadah, sedang berdoa. Kalau sudah berdoa, sudah ibadah. Nah, yang ketiga, sudah belajar belum buat ujian atau tes? Misalnya besok ada ulangan nggak? Ya misalnya besok ada ulangan nggak? Kalau nggak ada ulangan ya udah. Nomor 3 berarti kan sudah. Yang keempat, ingat. Nah ini yang paling susah nih. Ingat, kita ini punya 24 jam. Jangan semuanya main game. 24 jam tadi Michael cerita sama Papi. Wah seneng MTK, mata pelajaran matematik. Ya Papi dulu juga seneng matematika. Karena Papi dapat nilai paling jelek. Ya, makanya harus, karena Papi dapat nilai 2, jadi Papi harus belajar. Jadi suka matematik. Ya. Nah ingat, bagi waktu istirahat sama belajar. Ya. Jadi jangan main game 24 jam, 10 jam main game. Ya mandinya belum, makan belum, tidur belum. Oke? Oke? Bisa dimengerti sampai hari ini? Sampai sini bisa ngerti? Yang ngerti katakan amin. Oke, bebas berarti yang pertama bukan tanpa batasan atau aturan, tapi bebas itu harus ada aturannya. Harus sudah kerjain sesuatu baru kita bebas. Oke? Klik. Tadi Nicole mau ngomong apa? Sorry. Kalau aku biasanya kan katanya masih setengah jam. Oh iya, Om Nicole katanya tadi kasih waktu 1,5 jam, 1 jam. Boleh. Biasanya 5 menit. Hah? Biasanya 5 menit? Boleh ya. Oke, yang kedua, Cici Series bisa bacain. 1. Oke, terima kasih Cici Series. Tapi ulangin ya, bebas itu akan selalu ada sama kalian. Yang pertama tadi, bukan tanpa aturan, bukan tanpa batasan. Yang kedua, bebas itu boleh kalian dapatin selama kalian hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan hidup dalam kebenaran. Nah, banyak orang gini, aku mau bebas, aku mau di dalam larang. Tapi Papi kasih tahu, kalau kalian bebas, kalian gak mau aturan, tapi kalian mengerjakan sesuatu yang tidak benar, Papi mau kasih tahu, ada namanya akibat. Sama-sama katakan akibat. akibat. Contoh misalnya, aku mah yang penting di sekolah dapat nilainya bagus. Nggak penting belajar. Nggak penting gimana-gimana, pokoknya gampang Pi. Aku dapat nilainya 9, 10. Bagus nggak? Bagus. Tapi harus ingat, kamu dapat nilai bagus itu mengerjakan kebenaran nggak? Misalnya contohnya apa? Kalau dapat nilai bagus tapi nyontek, pinjem teman punya kerjaan PR, kita nggak kerjain PR, Sasa, kamu udah kerjain PR belum? Udah misalnya, aku pinjam dong, aku belum bikin PR nih, biar gampang nyalin. Itu namanya tidak hidup dalam kebenaran. Selesai nggak PR-nya? Selesai, tapi kamu tidak mengerjakan kebenaran. Nah, yang Papi mau kasih tahu kalian bebas, tapi kalian harus hidup benar. Ya. Kemerdekaan atau kebebasan tetap ada bersama dengan kita saat kita taat sama kebenaran. Nah, ini contohnya di series bisa klik. Nah, Papi kasih lihat ini nih contoh nih, ini contoh ya, jangan dicontoh ya, adik-adik ya. Yang jelek jangan contoh ya, cuman gambar doang. Nih, kalian bisa lihat ya. Ada teman-teman ya. Seragam-seragamnya kayaknya dari sekolahnya Michael sama sekolahnya Sasa nih kayaknya ya. Bukan? Kayaknya dari sekolah-sekolah kalian nih kayaknya ya. Kalau sekolahnya CC3 kan warnanya biru gitu ya. Ini kayaknya mirip-mirip. Oh, berarti bukan sekolah Niko. Ya, sekolahnya kayaknya sekolah Sasa nih. Oke, kalian lihat. Dia naik motor. Ya Papi pikir kalau SD pasti kira-kira paling besar umurnya 12 tahun ya. Nggak punya SIM. Tapi bisa Pi, aku bisa naik mobil, naik motor. Aku udah bisa naik sepeda aja cuman nggak pegangan, aku bisa Pi naik sepeda. Wih hebat. Naik motor bisa Pi, umur 9 tahun aku bisa naik motor. Wah hebat sih. Tapi boleh nggak?
Halo, boleh nggak? Enggak. Yang bilang boleh angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Berarti nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka bisa, tapi nggak benar. Satu, mereka nggak punya syaratnya. Mereka nggak punya SIM, nggak punya surat. Yang satu. Yang kedua, nggak pakai helm. Coba lihat. Yang ketiga, motor harusnya ada 2, ada 3. Ada yang berempat sih, ada yang berlima. Kalau orang Indonesia mah, kalau bisa itu joknya panjang gitu ya, kayak joknya Pizza Hut gitu ya. Jadi semuanya rame gitu bisa. Ini udah nggak punya SIM, nggak pakai helm, ya pelanggarannya banyak. Nggak pakai SIM, nggak pakai helm. Helmnya topi, ya kan? Helm bukan topi, topi bukan helm. Ya. Kalau jatuh, kalau helm kan nggak pecah. Kalau topi, apanya yang pecah? Kelapanya yang pecah, bukan kelapa. Kepalanya yang pecah. Jadi teman-teman growers yang ada di rumah maupun yang di sini, kita bisa belajar disiplin berlalu lintas. Bukan soal kamu bisa, bukan kamu hebat, bukan soal kamu tuh boleh nggak boleh, tapi kamu lihat kamu hidup benar atau tidak. Tertib nggak? Ya. Misalnya belajar, tertib nggak kamu belajar? Kalau kita belajar, ya. Tadi pakai helm nggak? Ya. Ingat, kalau kita belum boleh berkendara bukan karena kita nggak bisa, bisa sih kita juga bisa kayaknya next kali bisa kan? Pasti kita naik motor juga bisa. Hah? Abang bisa naik motor tapi nggak bisa antar jemput aku. Iya nggak bisa, nggak boleh memang juga nggak boleh. Ya. Yang ketiga, perhatikan rambu. Ya, udah baca belum gitu? Ntar P atau apa? Ada apa sih rambunya? Ada P, ada S, ya. Ada ya. S dicoret artinya apa? Dilarang parkir. S dicoret dilarang parkir. Itu P dicoret. Kalau S dicoret, nah, gua tahu. F ini tahu kan? Kalau ada huruf S dicoret, dilarang apa? Stop. Dilarang stop. Nggak boleh stop. Ya nggak boleh berhenti. Ya kadang-kadang kan jalannya kan kenceng. Dilarang S berhenti. Gitu. Ngetem. Ya sering lihat kan mobil-mobil berhenti di tengah jalan. Jadi macet. Karena kenapa? Datang kecelakaan. Ada yang kenceng, Nicole kenceng, papinya. Totonya berhenti. Set. Gitu kan. Nah, Papa aku sama kalau nabrak gimana? papa aku pernah. Bapaknya nggak pernah. Papa dan mama pernah kecelakaan. Iya makanya supaya nggak kecelakaan. Perhatikan peraturan dan menteri persyaratan ya. Oke, klik next ya Pak. Tapi nggak banyak. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau kita mau bebas, kalau kita mau merdeka, benar-benar merdeka atau bebas, yang pertama, yuk baca 1, 2, 3. Bebas bukan berarti tanpa aturan. Ya, ingat ya, bebas itu bukan artinya kita nggak mau diatur. Wah, aku pokoknya nggak mau diatur. Enggak, bebas itu harus diatur. Justru kalau nggak diatur, itu jadi liar. Ya, contohnya apa? Coba kalian pernah ada yang suka nonton sepak bola nggak? Sepak bola yang main ada berapa orang? 12. Ah, Salah. yang main. 11. Ya ingat ya, yang main bukan yang ada, ya, yang main. 6. Salah. Kurang banyak kalau 1. Salah. 10 yang main salah. 22 betul. Ya Google. Namanya kesebelasan sepak bola. Berarti satu tim itu 11 orang. Kipernya 1, yang mainnya 10. Ya. Tapi kipernya juga main. Karena ada 2 tim, 2 kali 11 jadi 22. Nah, ada satu nih misalnya Michael sama Papi, pemain ke 13 dan 14. Wah, enak aja main, nggak ngajak-ngajak. Aku juga mau main. Kayak gitu. Nih Michael masuk nih, pemain ke 23 sama Papi di 24. Masuk nih, ngubah bola. Kira-kira menurut kalian gimana? Acak-acakan betul. Wasitnya bilang, ini obatnya habis nih. Ya, kalau mau main harus tukar. Jumlahnya pemain itu maksimal pasti 22. Nggak mungkin lebih.
wah ada Michael nih hebat nih di belakang bisa bantuin kiper nih. Kalau kipernya nggak nyampe di sebelah kiri kan ada di nggak boleh ya. Oke, jadi bebas itu artinya bukan tanpa aturan. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama untuk bebas 1, 2, 3. Kita tetap bebas hidup benar. Boleh kalian bebas ngapain aja. Boleh kok dapat nilai bagus apa segala macam nggak belajar. Kalau mungkin kalian udah belajar, udah tahu, ya 1 tambah 1 2 lapis, nggak usah dihitung-hitungin pakai jempol, pakai ini nggak usah, udah tahu, udah apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ulangan nggak boleh nyolong. Oke, klik. Nggak, sudah. Nah, ini ayat hafalannya ya. Jangan lupa dipoto, screenshot di rumah, di screenshot yang di gereja catat ya. Dari Yohanes 8 ayat 32. Sebelum ini tapi izinin kalian untuk screenshot dulu, silakan. Yohanes 8 ayat 32. Nanti minggu depan ada kakak Mona atau kakak Jen nanti yang akan menanyakan kalian ya, tentunya setiap minggu kalau full 4 minggu wah dicatat tuh pasti dapat hadiahnya besar ya, sebesar kapi. Sudah dicatat? Sudah. Oke, kita baca sama-sama. Kita baca Yohanes 8 ayat 32 dan kamu. Oke, siap? Siap. Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ingat, dicatat, ya dihafal. Minggu depan, minggu berikutnya nanti akan ditanyakan oleh kamu. Siapa yang bisa ingat ya, pasti nanti ada poin ini. Itu aja, terima kasih buat growers yang sudah menyaksikan di rumah maupun yang di tempat ini. Yuk, tapi ajak kita semua untuk sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak growers sudah belajar tentang prinsip-prinsip untuk tetap bebas atau merdeka. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh kami ingat, supaya kami bisa tetap merdeka dan bebas. Tuhan Yesus berkati anak-anak growers kesehatannya dan juga dalam studi mereka. Kami percaya anak-anak growers yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan secara streaming, Tuhan Yesus berkati, berikan kecerdasan, pintar, cerdas, 10 kali lebih pintar, lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak growers yang cinta Tuhan sama-sama dengan papi kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa. Nih. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Teman-teman terus yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri belajar kita
Sama-sama kita satukan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Bentar kami akan pulang. Tuhan Yesus berkati waktu kami pulang. Tuhan telah tibakan kami di tempat ini dengan keadaan selamat. Pulang pun kami akan selamat dan baik. Berkati setiap kami. Pertemukan kami kembali minggu depan. Kami percaya kami semua sehat. Tidak ada yang kena COVID, tidak ada yang kena sakit. Kami dilindungi, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak berusia kita Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Untuk kita, kami mau kasih pengumuman. 2 minggu dari sekarang, tanggal 28, kita anak-anak Growth akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi kita akan ada lomba, anak-anak Growth pakai baju merah. Ya nanti kita akan lomba. Tanggal 28 betul. Hari Minggu. Ya. Boleh ikut. Ya, tanggal 28 ada hadiah, papi udah siapin hadiah besar banget ya. Jadi buat yang belum di rumah waktu tempat ini Tapi kalau mau punya bajunya apa-apa kan? boleh. Ya yang penting pakai baju. Ya, jangan pakai baju, pakai sarung gitu nggak boleh. Ya. Oke, itu aja. Thank you. Dan Yesus berkati. Happy Sunday. Dadah. Kakak mau absen dulu Iya. ya. Ya, jangan lupa di absen dulu. Saya dulu ya.